Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Seni meracuni pasien diabetes. Penonton, pasien diabetes, pause video saya. Cari kotak obat kalian. Tidak ketemu. Isi kotak obat kalian ada gliburit, glipisid, glibenclamid, atau glimepirid enggak? Kalau ada, selamat. Kalian diracun. Ini adalah obat yang dipakai selama puluhan tahun untuk mengobati diabetes. Dan per tahun 2020 kita sudah tahu ini obat yang salah. Bukan salah, ini obat yang beracun. Nah, apa artinya beracun? Ya sama seperti yang video-video sebelumnya. Saya sudah jelaskan di video yang lain apa itu artinya racun. Sederhana, racun adalah sesuatu yang meningkatkan risiko kematian, meningkatkan risiko cacat, atau meningkatkan kemungkinan seseorang masuk ke rumah sakit. Itu racun. Ingat ya, cuma 3, salah satu terpenuhi sudah cukup, itu racun. Sulfonylurea memenuhi salah satu dari ketiga ini. Obat ini populer karena murah. Ya, tidak semahal nyawa pasien diabetes. Kalau Anda malas nonton video ini, Anda bisa skip. Tapi Anda harus Google. Anda masuk Google Scholar, atau Anda masuk DuckDuckGo, Anda ketik sulfonylurea spasi diabetes mortality. Atau Anda bisa ketik sulfonylurea spasi cardiovascular spasi mortality. Anda pelajari sendiri bahwa ini memang racun. Alasan pertama, obat ini meningkatkan risiko kematian dan atau cacat. Nah, glipisid dan gliburit meningkatkan risiko sakit jantung dan pembuluh darah. Tapi banyak juga kok obat yang meningkatkan, mungkin respon Anda kan gitu. Nah, Dok Leo, banyak juga kok obat yang meningkatkan risiko sakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa Anda bilang ini racun gitu? Kan NSAID contohnya meloxicam, piroxicam, asam mefenamat, itu kan juga meningkatkan risiko sakit jantung dan pembuluh darah dan toh beredar bebas. Lagi pula, glimepirid kan aman. Baik. Kita bahkan jika kita melihat ini aman, kita bisa melangkah ke komplikasi selanjutnya yang jelas tidak aman. 4 obat ini, gliburit, glimepirid, glipisid, dan glibenclamid meningkatkan risiko hipoglikemi, jelas tidak aman. Hipoglikemi artinya apa? Gula darah pasien diabetes mendadak rendah atau rendah tanpa disadari. Itu namanya hipoglikemi. Jadi kalau gula darahnya rendah itu hipoglikemi dan itu berbahaya. Itu namanya gula darah rendah. Bisa pingsan, bisa hilang konsentrasi. Dan ini kan Pak, tapi ada lagi beberapa dokter yang bilang bahwa, Dok, hipoglikemi atau gula darah rendah ini tidak mematikan. Well, tidak salah. Kalau pasien berbaring di rumah sakit, atau pasien sedang mengantri untuk pelayanan poliklinik, hipoglikemi tidak mematikan. Gula darah rendah tidak mematikan. Suruh minum ST, suruh minum sirup, suntik gula ke pembuluh darah, langsung segar. Tapi pasien kan hidupnya bukan cuma berbaring di rumah sakit. Pasien itu bawa motor tiap hari kalau dia pekerjaannya ojek online. Pasien itu bawa truk tiap hari kalau pekerjaannya supir. Kalau dia kerja di pabrik, dia mengoperasikan mesin. Bayangkan dia hilang konsentrasi 5 detik aja karena gula darahnya rendah. Mematikan enggak? Coba dokter buka praktek di jalan antar provinsi, supir bisnya hipoglikemi 5 detik aja. Bisa enggak bisnya masuk ke dalam tempat praktek dokter? Jadi
katakan bahwa hipoglikemi kan tidak mematikan, itu berbahaya. Hipoglikemi tidak mematikan dalam konteks perawatan medis, ya, tapi dalam konteks kehidupan pasien sehari-hari, hipoglikemi bisa fatal. Dan alasannya apa? Supir mengantuk. Yakin bukan hipoglikemi. Yakin bukan karena gula darahnya rendah, obatnya salah. Hipoglikemi atau gula darah rendah bisa mematikan, tergantung profesi dari pasien. Jadi ini resiko cacat dan kematiannya real, tidak mengada-ngada. Lalu balik lagi, responnya dokter, Glimepirid itu sudah dinyatakan aman oleh Carolina, oleh American Diabetes Association. Kok dokter ngotot sih bahwa sulfonylurea masih tidak aman? Ini benar-benar seperti defense yang bilang bahwa hipoglikemi tidak apa-apa. Oke. Kamu boleh pakai Glimepirid. Tapi tidak masuk akal pembelaanmu, karena yang dikatakan aman oleh penelitian itu hanya jantung dan pembuluh darah. Tubuh manusia apa? Yang lebih daripada jantung dan pembuluh darah. Ketika dia menyebabkan hipoglikemi atau gula darah rendah, Glimepirid merusak otak. Jadi jelas ya, kenapa saya bilang sulfonylurea itu racun. Bahkan kalau kalian bilang Glimepirid aman, hipoglikemi sendiri sudah kuat menyimpulkan bahwa ini bahaya buat pasien diabetes. Alasan kedua, nah ini alasan kedua yang lebih fatal lagi gitu. Alasan kedua ini fatal karena pasien ke dokter untuk mengobati diabetesnya, berharap ia menerima pengobatan yang sesuai dengan sakitnya. Penderita diabetes tipe 2 mengalami diabetes bukan karena kelebihan insulin, bukan karena kekurangan insulin, bukan. Ia mengalami diabetes mellitus karena mengalami resistensi insulin. Oke. Jadi alasan kedua adalah obat sulfonylurea tidak sesuai dengan tujuan pengobatan diabetes. Ia tidak mengadres, tidak memperbaiki resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Nah, ini penting. Pasien diabetes tipe 2 itu tidak bisa pakai insulin. Bukan kelebihan, bukan kekurangan, dia nggak bisa pakai. Analoginya sederhana gitu. Katakan kamu kecelakaan, bibirmu luka, berdarah, sakit gitu kan. Bibir luka, gigi patah, nggak bisa makan. Sampai 5 hari nggak bisa makan. Lapar tapi nggak bisa makan. Kamu pergi ke dokter, rumah sakit. Ya dokter gigi lah, memang kan ini kompetensi dokter gigi. Ke rumah sakit kamu. Dok, gigi saya patah, hancur, bibir saya luka-luka, bantu dong dok. Kemudian dokter giginya, rumah sakitnya, ngasih kamu makanan, pedes lagi. Hari ke-7 kamu lapar yang kayak kalau nggak makan mati gitu loh. Akhirnya apa kamu? Kamu makan makanan yang dikasih sama rumah sakit dengan kondisi mulut hancur. Ya pasti kan luka-lukamu hancur, tambah besar lukamu karena makanan yang dikasih udah pedas, memperburuk luka yang ada. Plus kamu terpaksa makan karena kalau kamu nggak makan, kamu tahu kamu akan mati. Sekarang saya tanya, itu rumah sakit benar apa nggak memperlakukan pasien? Salah kan gitu loh. Ini dulu. Nah, kita balik ke diabetes. Diabetes itu orang nggak bisa pakai insulin. Kamu kasih obat yang meningkatkan jumlah insulin, yaitu ya ini sulfonylurea. Sulfonylurea ini meningkatkan jumlah produksi insulin sambil memperburuk resistensi insulin dan kegagalan fungsi organ. Jadi dia menambah komplikasi dan nggak menyelesaikan masalah. Dan ironisnya memaksa kamu makan itu, makanan yang pedas itu. Jadi tujuannya salah. Tujuan pengobatan dengan sulfonylurea udah salah. Ini akan mirip dengan insulin.
Jadi kamu ngasih insulin kepada orang yang nggak bisa pakai insulin, akibatnya dia akan maksa dirinya untuk makan gula. Berat badannya akan naik, nafsu makannya akan naik. Akibatnya apa? Dia lebih sulit pakai insulin karena berat badan yang tinggi itu meningkatkan resistensi insulin. Jadi lingkaran setan, kamu menjebak pasien dengan meresepkan atau menggunakan sulfonylurea, kita menjebak pasien dalam lingkaran setan. Ketergantungan kepada insulin tanpa menyelesaikan masalah utama, yaitu ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin. Sederhananya balik ke analogi yang tadi. Masa ya kamu datang mulutmu hancur berdarah-darah dikasih makanannya, solusinya apa? Dikasih makanan lebih banyak biar kamu mau makan. Katanya alasannya kamu nggak mau makan 5 hari, makanya kita kasih makanan yang banyak. Kan ya gimana ya? Ya bodoh lah gitu. Tidak perlu belajar bertahun-tahun untuk tahu bahwa pendekatan yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap pasien itu salah. Jadi ya, mungkin saya balik lagi ke sanggahan ya. Jadi balik lagi ke sanggahan. Oh iya, glimepirid aman kok, udah direkomendasikan. Enggak. Dalam rekomendasi ADA 2023 dia nggak pernah bilang glimepirid dulu. Dia hanya bilang kalau kamu mau pakai, resikonya rendah untuk kardiovaskuler. Dia nggak merekomendasikan pemakaian. Dan bahkan kalau kamu baca lebih detail di dalam rekomendasinya, mereka bilang bahwa glimepirid dan metformin kombinasinya itu efektivitasnya terbatas. Bahkan hanya untuk tujuan yang mendasar, yaitu kontrol gula darah. Ya, terus alasan selanjutnya ya balik lagi ke duit kan gitu. Ya, tapi kan nggak ada pembiayaan. Ya, tugas kita sebagai dokter kan balik lagi etik kedokteran kan menyampaikan informasi medis yang benar kepada pasien. Jadi kita saya posisinya di sini bukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan di daerah. Jadi kalau daerah tidak ada obat, daerah tidak ada pembiayaan, ya setidak-tidaknya dokter kewajibannya kan menjelaskan bahwa memang berarti nggak bisa menangani diabetes dengan benar di daerah tersebut. Masalah konflik dengan kepala daerah jelas di luar payroll-nya saya. Ya, minta maaf. Oke. Insulin. Sekarang saya review kenapa insulin itu racun. Jadi selama puluhan tahun, benar-benar puluhan tahun, dari 1930-an, hampir 100 tahun, kita percaya insulin itu obat yang benar untuk diabetes tipe 2. Tipe 2 lah, ini memang khusus membahas diabetes tipe 2. Per 2020, insulin bukan lagi obat yang tepat untuk diabetes tipe 2. Insulin lebih digunakan sebagai last resort atau obat terakhir yang digunakan kalau obat-obat yang lain tidak mempan. Jadi menggunakan insulin di awal itu salah. Karena insulin sebenarnya pada prinsipnya racun. Alasan insulin racun itu 11-12 dengan sulfonylurea. Jadi penggunaan insulin tidak sesuai dengan tujuan pengobatan diabetes. Tujuan pengobatan diabetes bukan untuk meningkatkan jumlah insulin. Pasien tidak kekurangan insulin, pasien bukan masalah kelebihan insulin, pasien tidak bisa menggunakan insulin. Resistensi insulin inilah yang harus jadi fokus pengobatan. Dengan memberikan insulin, kita bukan cuma tidak memperbaiki resistensi insulin dengan cara menurunkan berat badan kah, dengan cara menekan hormon glukagon kah? Enggak. Dengan memberikan insulin kita memperburuk sulfonylurea. Setidak-tidaknya hanya merangsang produksi insulin. Tapi ketika kita suntikkan insulin langsung ke pasien, kita benar-benar meningkatkan insulin berkali-kali lipat di darah pasien. Kita lihat diagram ini. Kalau pasien mengalami resistensi insulin, dia akan butuh insulin dosis lebih banyak. Kita kasih kan, dosis insulinnya dia akan naik. Kemudian dia akan lapar dengan lebih cepat. Dia akan makan dengan lebih banyak. Kenapa? Karena kita kasih hormon yang memang meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan penggunaan gula.
Nah, akibatnya apa? Dia akan naik berat badannya. Orang yang pakai insulin, nafsu makan naik, berat badannya naik. Berat badannya naik, dia lebih susah pakai insulin. Namanya resistensi insulin. Kamu bisa Google. Penyebab utama resistensi insulin atau kesulitannya tubuh menggunakan insulin adalah kegemukan. Jadi bodoh nggak gitu? Kita mencoba ngasih orang yang resistensi insulin obat yang meningkatkan berat badan. Kan akibatnya resistensi insulinnya tidak teratasi. Berat badannya terus naik. Kita dengan memberikan insulin saja, apalagi sebagai obat yang utama pada diabetes tipe 2, kita meracuni, memperburuk kondisi pasien. Definisinya itu meningkatkan risiko cacat. Itu yang masuk kategori meracuni pada penggunaan insulin. Kedua, insulin itu racun karena dia meningkatkan risiko hipoglikemia. Yang tadi, gula darah drop itu loh, yang bikin konsentrasi hilang, tiba-tiba pusing, mungkin pingsan. Nah, ini diagram selanjutnya tentang hipoglikemia atau gula darah rendah. Nah, ketika seseorang mengalami gula darah rendah, dan dia ke rumah sakit atau ke dokter, apa yang dilakukan? Dosis insulin akan diturunkan, tapi pasien diminta untuk makan lebih banyak. Untuk mencegah kan, maksudnya itu, oh ini pasiennya. Jadi, bukannya dia diberikan continuous glucose monitoring, bukannya dia diberikan alat untuk mengetahui gula darah secara langsung. Si pasien ini justru disuruh makan lebih banyak, dosis insulin diturunkan. Tujuannya yaitu mencegah gula darah rendah katanya. Konsekuensinya itu nyata, gula darah pasti naik kalau kamu gitu kan pasien diabetes. Makan yang banyak ya, dosis insulin saya turunkan. Gula darah akan naik. Gula darah naik, pasiennya kan akan telepon kamu. Pasien akan tanya, dok, gula darah saya naik, saya pakai insulin, apa yang harus saya lakukan? Naikin dosis insulin. Ya sama aja, begitu kamu naikin dosis insulin, apa yang terjadi? Hipoglikemia atau gula darah turun. Jadi itu akan jadi lingkaran setan terus di penggunaan insulin. Dan hubungannya dengan gula darah yang rendah. Hubungannya apa sih di antara kegendutan dan gula darah rendah? Ini diagramnya, diagram lengkap tentang cacat logika penggunaan insulin dan hubungan komplikasi dan komplikasi. Ujung-ujungnya apa? Dosis insulin akan terus naik. Yang bahagia yang jualan insulin, produsennya, cuma ke arah pasiennya ini nggak sehat. Dan ke arah dokternya ini tidak ilmiah. Dan untuk membantah bahwa insulin adalah pengobatan yang aman untuk pasien diabetes tipe 2, saya akan tampilkan ke Anda tabel tentang peningkatan risiko gangguan jantung serius, kejadian stroke, komplikasi ginjal, gangguan saraf, gangguan mata atau penglihatan, risiko kanker secara keseluruhan, dan risiko kematian karena semua akibat. Itu semua naik pada penggunaan insulin. Bahkan kalau mau diargumenkan, penggunaan insulin tunggal lebih berbahaya daripada penggunaan sulfonylurea. Jadi insulin ini adalah yang terakhir yang kita pakai. Bila semua pengobatan yang benar tidak mampu menurunkan gula darah atau mengembalikan resistensi insulin atau kemampuan tubuh untuk memproduksi insulin. Ketika saya bilang semua ya, itu termasuk GLP-1, GIP, SGLT2 inhibitor, DPP4 inhibitor. Ketika semua itu sudah digunakan dan gagal, maka kita pakai insulin, dan itu pun insulin kerja panjang. Tapi ya salah kalau kita pakai insulin di awal karena alasan yang saya sampaikan ini. Ini sebenarnya pada prinsipnya racun pada pasien diabetes. Oke, terima kasih telah menonton video Mau Practice Makes Perfect. Tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini,
Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.